جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita sama iringi lantunan salawat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat Nabi segala pintu-pintu langit terbuka, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan salat Nabi dipandu oleh Ketua Majelis Naqobah Bapak Nana Yohana. Dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama simak, mari kita sama dengarkan lanjutan penjelasan tafsir surat Az-Zumar bersumber dari kitab Jalalain karangan Syekh Jalaluddin, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Taufik. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa lil baiti tahirin ajma'in. Wa ila hadrati arba'ati syuhabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syaikhul lail. Summa ila hadrati Rabbani ta'ala oleh Sayyidina Samuddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu syirahul ajid syaikhul lail al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati Haja Mu'alif Kitab Syekh Jalaluddin bin Abdul Syekh Jalaluddin Qadallahu junubahu wa ja'ala jannata maswahu wa bi barakati mu'allifihi ikdi hajati wa man tabi'ani ikdi hajati wa man tabi'ani ikdi hajati wa man tabi'ani syai'ulillahi lahu. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika
munjil mu'minin. munjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah. Allahumma aftah abwabal barakah. Allahumma aftah abwabar rahmah. Allahumma aftah abwabal rahmah. Allahumma aftah abwabar rizki. Allahumma aftah abwabal rizki. Allahumma aftah abwabal jannah. Allahumma aftah abwabal jannah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ijtanabut taguta ayya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahu a'lam bimuradi. Walladzina istanabu, dan orang-orang istanabu yang ngadohi ya lajina atau menjauhi lajina atau butai tagutai ausani tegasna berhala-berhala. Ayya'buduha, jangan ibadah kamu semua hai tagut wa anabu, dan kembali kamu semua. Ayyakbilu tegasna kembali kamu semua ilallahi terhadap Allah. Lahum ikut tetap lahum terhadap lajina al-busyra utawi kebahagiaan bil jannati dengan surga Allah. Wabashir, mangka bahagialah engkau ibadil lajina yastami'una ing hamba-hamba allazi yastami'una yang mendengarkan ya lajina al-qaula ucapan fayattabi'una mangka ngikuti ya lajina ahsanahu ing sebaik-baiknya ing qaul. Ulaika utawi orang semacam demikian alladzina hadallah, iku orang-orang yang memberikan hidayah Allahum terhadap ulaik. Allahu syafa Allah wa ulaika, dan orang-orang semacam demikian hum ya utawi ya ulaik ulul albab, iku orang yang mempunyai akal. Alhamdulillah, puji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sama kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Kita bisa hadir di majelis taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan ini dijadikan saksi kelak dalam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tinggalkan sejenak acara kemerdekaan Republik Indonesia menuju itqu minan nar. Kita berusaha ingin bebas atau ingin merdeka dari siksa api neraka. Bapak-bapak, kita ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita dituntut biar dosa kita kagak ada. Yang pertama, yang kedua kita kemarin jangan kalah sama hawa nafsu. Yang ketiga kita dituntut dalam ibadah itu at-tajridu ani dunya. Harus kosong hati kita itu dari dunia. Harus kosong dari dunia. Kenapa kita harus kosong dari dunia, Pak? Ingat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhiratu khairul lil ladzina taqaw walad darul akhiratu khairul lil ladzina taqaw. Allah Subhanahu wa taala, bukankah kamu kehidupan di alam dunia ini illa la'ibun, hanya sebatas main-main kita, Pak. Hanya sebatas bercanda kita di alam dunia ini, Pak. Enggak lama kita di alam dunia ini. Kenapa sih kamu masih cinta ke dunia dibanding ke akhirat? Yang harus kamu cintai ini waladarul akhiratu khairul lil ladzina taqaw. Daerah akhiratlah yang terbaik bagi orang-orang yang takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia itu ada masanya, Pak. Ada masanya, ada batasnya. Akhirat kita nanti setelahnya kita kematian kagak ada masanya, Pak. Akhirat itu abadan abidin, selamanya kita. Gak ada kematian lagi, gak ada capek lagi. Buat apa kita terus-menerus mencintai dunia, Pak? Buat apa kita, Pak? Sedangkan kita yang jelas ad-dunya darul jawal wa darul fana.
Dunia ini daerah bakal hilang, Pak. Wadarul fana, dan daerah bakal rusak kita dalam dunia ini. Baik diri kita bakal rusak, dunianya pun bakal rusak. Sedangkan akhirat wal akhiratu darul baqo wa darul jaja. Akhiratlah Pak, yang daerah tetap, daerah pembalasan. Kita ke dunia mau boleh, silahkan sebanyak-banyaknya mencari dunia, Pak. Tapi jangan ditaruh di hati, jangan dicintai, Pak. Nah itu masalahnya, Pak. Dua perkara ini tidak bakalan nyatu, Pak. Orang cinta dunia, orang cinta akhirat di hati kita gak bakalan nyatu, gak bakalan bisa nyatu. Pasti salah satu harus ada yang mengalah. Wa inna mislud dunya wal akhirah kamisli tariqain in araditu ahaduhuma. Perumpamaan cintanya ke alam dunia, cintanya ke dunia, cintanya ke akhirat itu dua jalan yang berbeda, Pak. Dua jalan yang berbeda. Ketika kita mempersilahkan mencintai salah satu, harus kalah salah satu. Mencintai kita dunia, pasti akhiratnya kalah, Pak. Mencintai akhirat, dunianya pasti kalah. Pantas katakan dengan Nabi dalam salah satu hadis mengatakan, man ahabba dunyahu adarrahu bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adarrahu bi dunyahu. Siapa orang yang mencintai dunia, adarrahu bi akhirati, bahaya buat akhiratnya dia. Pasti dia banyak kekurangan di alam dunia karena dia cinta ke akhirat. Tuh sedikit-sedikit ibadah, dikit-dikit ibadah, ya pasti kurang. Tapi sebaliknya, orang yang mencintai akhirat, orang yang waman ahaba akhiratahu adarrahu bidunyahu, orang yang mencintai akhirat, dunianya bakal sesat ya, bakal bahaya. Mencintai akhirat, dunianya bakal sesat. Begitu pula sebaliknya, Pak. Kalau kita mencintai dunia terus menerus, akhiratnya bakal susah. Jadi dua perkara ini tidak bisa disatukan, Pak. Tidak bisa disatukan. Oleh karena tidak bisa disatukan, payutaju ila qat'iha tatastaqima ibadataka, butuh pemutus, Pak. Salah satu butuh pemutus. Semuanya dua perkara ini jalannya beda, Pak. Nggak bisa disatuin, ya cinta dunia, ya cinta akhirat, kagak bisa, Pak. Maka salah satu harus ada yang diputus. Biasa-biasa saja kita kena dunia, Pak. Biasa-biasa saja kena dunia, hanya sebatas ya namanya juga kita di alam dunia ini laibun tadi, hanya main-main, hanya main-main. Ini ya ulil albab, ayat apa? Ya ulil albab, hei orang-orang yang berakal, yang punya akal sehat, berpikir hidup kita yang selamanya, yang baik, hidup kita yang abadi itulah yang kita tuju, Oleh karena baik di dalam dunia ini, hidup kita tidak selamanya, hidup kita bakal hancur. Cintailah yang nyari, yang hidup yang abadi. Cintai sama kita nih, hidup yang selamanya. Kata kaidah, kata ilmu nahwu mengatakan begini, Pak. Wala yajujul ibtida binakirah malam tupid kainda jaidinamirah. Tidak boleh menjadikan mubtada dari isim nakiroh kecuali ada faedahnya. Tidak boleh kita mencintai dunia, mencintai apa kalau nggak ada faedahnya, buat apa? Nyari yang banyak faedahnya. Nah ini, Pak, nyari yang banyak faedahnya. Maka oleh karena itu kejarlah sama kita, cintailah terus akhirat. Bahkan kalau kita mengejar akhirat, pasti dunia akan ngikut. Man kana yuridul harsal akhirat tajid lahu fi arsi wa man kana yuridul hasad dunya nu'ti minha wa ma lahum fil akhirati binasibin, kata Allah. Kalau kita punya tujuan untuk akhirat, pasti bakal Allah lebih-lebihkan dunia dan akhirat dapat, Pak. Jangan khawatir, ibadah kita rajin ke Allah, usaha sebiasa, jangan khawatir, dunia pasti ngikut, Pak. Sebaliknya, Pak, kalau kita cuma usaha doang, akhirat nggak bakalan bisa ngikut. Oleh karena itu, orang yang berakal pasti nyarinya dia tujuannya untuk akhirat. Supaya apa? Dunia juga pasti, jangan khawatir nggak ngikut, pasti ngikut dunianya, Pak. Kenapa kita kenapa kita ini harus jangan sampai mencintai dunia?
Ada riwayat mengatakan begini, Pak. Ruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa yauman yuhaddasu ashabahu baku ghairu Usamah bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat mengatakan Rasul lagi pada duduk aja beserta kaum-kaum. Rasul cerita, mungkin ceritanya tentang di dalam neraka, Pak. Para sahabat semua nangis semua. Kecuali Usamah bin Zaid yang tidak nangis. Usamah bin Zaid, kata Kangjeng Nabi, Pak, kata Usamah bin Zaid, Pak, wala asku ilaika ya Rasulullah. Coba ceritakan kepadaku ya Rasulullah. Orang-orang mah pada nangis, saya mah kok kagak pernah nangis. Saya cerita tentang neraka kagak nangis, malah hahaha. Oh gimana saya? Kenapa saya bisa begitu? Kata Kangjeng Nabi, qaswatul qulub, karena hatimu keras, kata Kangjeng Nabi. Hatimu keras. Terus Kangjeng Nabi fawadhu alaihi wasallam yadawala sadrihi, terus nyimpan Kangjeng Nabi dadanya, tangan Kangjeng Nabi di dadanya Usamah bin Zaid, sambil berkata begini Kangjeng Nabi, ya ukhruj ya adallah, keluarlah kau musuh Allah. Begitu dia keluar, begitu nempelnya tangannya Kangjeng Nabi ke dadanya Usamah bin Zaid, disitulah baru nangis Usamah bin Zaid tadi. Nah ini, Pak, jadi yang jelas kerasnya hati itu bakal melupakan segalanya. Kita kagak takut kita ke Allah. Makanya Kangjeng Nabi jumudul ain min qaswatil qalbi, kerasnya mata diakibatkan kerasnya hati. Wa qaswatul qalbi min aksarul junub, kerasnya hati diakibatkan terlalu banyaknya dosa kita ke Allah. Makanya keras hati kita. Wa kasratul junub min nisyanil maut, banyaknya dosa karena kita lupa dalam kematian. Lupa sama kematian. Makanya dia berbuat dosa terus, lupa mati dia. Wa nisyanul maut min tulil amal, lupanya mati karena terlalu banyaknya keinginan kita. Terlalu banyaknya keinginan, akhirnya lupa mati. Kalau sudah begini, waktu amal min hubbud dunya, banyaknya keinginan karena kita terlalu cinta ke dunia. Makanya pengen nenek. Nah, wa hubbud dunya wa dunya ra'su kulli khati'ah, mencintai dunia adalah ujung kejelekan. Jadi ujungnya kejelekan adalah mencintai dunia. Bakal mengakibatkan orang tersebut tuh keras hati. Bahkan mengakibatkan orang tersebut tuh berbuat dosa, bakal mengakibatkan orang tersebut matanya kagak pernah nangis takut ke Allah. Tuh, biasa aja kita kayak orang Bedawi Mekah ya, Pak ya. Orang Bedawi Mekah mah kapan kan ya, punya mobil Lexus aja pakai ngangon kambing ya, Pak ya, pakai ngangon onta, Pak. Nggak kayak di kita, ya Allah, dibangga-banggain, dicintai. Biasa aja kita dunia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus at-tajrid anil dunia, bahwa kita dituntut ibadah ke Allah Subhanahu wa taala supaya kosong dari dunia. Artinya tidak ada ngikat di hati kita itu yang namanya dunia. Tidak ada cinta kita ke dunia. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayat selanjutnya adalah asbabun nuzul ayat ini, Pak. Di mana asbabun nuzul asbabulnya nuzul surat ini, sebab turunnya surat tadi, ayat tadi, walladzina jitanabut tagut nujilat hadhil ayatu fi Usamah bin Affan wa Abdurrahman wa Talha wa Zaid radhiyallahu anhum sa'alu Abu Bakar Siddiq fa ahbaruhum bi imanihim fa amanu. Jadi ini bertepatan ketika masuk Islamnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zaid datang kepada Abu Bakar Siddiq, minta musyawarah sama Abu Bakar Siddiq, cerita tentang keimanan, cerita tentang keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala, diceritakanlah sama Abu Bakar Siddiq. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha dan Zaid tadi maka pada masuk Islamlah dia. Sebelumnya dia ibadah ke tauhid, ibadah ke berhala-berhala. Nah ini, Pak,
Ada lagi yang mengatakan, satu kil mengatakan ayat ini disertai dengan turunnya, dengan masuk Islamnya di antaranya Zaid bin Amr bin Naufal, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Mereka masuk Islam bertiga, datang ke Abu Bakar Siddiq untuk minta nasihat. Pada masuk Islam lah. Sebelumnya dia yaitu beribadah kena tauhid, kena berhala. Untuk memastikannya Allah Subhanahu wa taala mengurungkan ayat ini, kata Allah, walladzina jtanabut taghut. Hei orang-orang yang menjauh, orang-orang semua tauhid, tak jauhi sama kamu semua tauhid. Tauhid itu berhala, Pak. Bisa merupakan patung, juga bisa merupakan duit, Pak. Tauhid bisa merupakan dukun, itu tauhid. Percaya ke dukun, tauhid namanya. Percaya dagang sepi mulu, datang ke dukun, dikasih ini, tauhid tuh, Pak. Jauhi sama kata Allah Subhanahu wa taala yang kayak begitu, tauhid semacam tadi. Allah ya'budu wa anabu, jangan diibadahin tauhid. Jangan diibadahin sama kita. Wa anabu ilallahi, kembali kamu semua ke Allah Subhanahu wa taala. Dulu mah mungkin kita belum ngaji, Pak ya. Sedikit-sedikit dagang sepi datang ke dukun. Sedikit-sedikit pingin ini, pingin itu, minta asian ke dukun. Dulu, itu mah dulu, Pak ya. Sekarang mah sudah ngaji kita. Sudah ngaji kita sekarang mayu. Wa nabu ilallahi la. Wa nabu ilallah, kembali kita ke Allah. Bangun malam ganti, Pak. Ya Allah, sambil kita nangis-nangis ke Allah, taubat yang dulu-dulu kita lakuinnya, Pak ya. Taubat itu. Kembali kita ke Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam demikian yang menjauhi tauhid, yang kembali ke Allah, lahumul busyra, kata Allah. Mereka akan diberikan kebahagiaan. Apa busra ini? Al-jannah, surga. Jadi sebelum kita ada penyesalan dalam hati kita, Pak ya, sebelum kita terjadi, sebelum kita disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, mempercayai tobat kita ke Allah. Kembali kita ke Allah, mohon ke Allah, Pak. Kapan sudah dibaca sama kita sendiri, Pak ya? Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya ke Allah kita memohon, Pak. Hanya ke Allah kita ngeluh. Hanya ke Allah kita bisa ngerengek, Pak. Ini mengeluh ke sesama manusia, dia aja butuh, mau gimana? Coba kita bangun malam mengeluhnya ke Allah. Ya Allah, kebutuhan saya begini, dikabul, Pak, sama Allah. Jangan ngeluh kita ke sesama manusia yang dimana dia juga sama butuh, Pak. Ngeluhlah kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabasir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mana lagi orang yang diberikan kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antara orang yang diberikan kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ibadal ladzina yastami'una al-qawla, hamba-hamba yang mendengar al-qawla, ucapan, ahsanahu fayattabi'una ahsanah, maka mengikuti sebaik-baiknya ucapan. Ucapan siapa ini, Pak, yang kita diikutin sama kita? Yaitu ayat, tafsirannya begini, ayastamuna kalamullahi bil Qur'an wa qaulur rasuli wa qaulu tabi'in wa tabaina. Ucapan yang kita harus ikuti adalah kalam Allah di Al-Qur'an. Kata Allah begitu, ya begitu. Siapa lagi yang harus kita ikuti? Wa qaulur rasul, ucapan Rasul. Ucapan Rasul ikutin sama kita. Kalau kita sudah mengikuti kalam Allah dan ucapan Rasul, para tabi'in-tabi'innya, lahumul busra, kita akan diberikan kebahagiaan surga, Pak. Surga. Ikutin sama kita tabi'in-tabi'innya. Jangankanlah Rasulullah terlalu jauh buat kita, Pak ya. Dulu ini ceritain. Dulu ada namanya Kiai Haji, namanya Mbah Khalil Bangkalan, Pak. Punya santri namanya Ahmad. Ini dongeng dulu sedikit, Pak ya. Nah, Bu punya santri namanya Ahmad. Si Ahmad ini bodoh bukan main. Diajarinnya kagak bisa-bisa. Diajarin amil i'lam warwan sira anal awamila ing satune sake wa amil pinawi ing dalam ilmu nahu miatu amil jumlah 100 amil. Kagak bisa-bisa diajarin. Si Ahmad ini kagak bisa-bisa. Damadlah ngajarin berhari-hari,
ngajarin berbulan-bulan, bukan bahkan bertahun-tahun, i'lam anal awamila, kagak bisa-bisa dia. Udah, kamu mah sekarang begini aja lah. King nurutnya ini Ahmad, ke siapa, ke Mbah Holil Bangkalan Madura tadi, dia diajarin cuman begini, beton 10 diambil 1 tinggal 9, beton 10 diambil 1 tinggal 9, Pak, itu belajarnya begitu tuh. Karena penuh dengan keyakinan Ahmad ke guru, ke tabiin tadi. Suatu saat Mbah Holil Bangkalan, Pak, pergi haji dia. Begitu pergi haji, bakyak yang suka dipakai, dulu mas sendalnya bakyak, Pak. Bakyak yang suka dipakai sama Mbah Holil itu ketinggalan, kagak ke bawah dia. Kata Ahmad tadi, ya Allah, saya pingin kurang terima ke guru saya, namanya guru saya sekarang sudah ada di Mekah ini, pingin nganterin ini bakyaknya ketinggalan. Ini bakyak yang dia suka pakai, kalau pakai sendal yang lain abah mah kagak mau biasanya. Pengennya bakyak ini doang. Kata Ahmad, oh iya, dulu saya dikasih ilmu sama guru saya. Apa gurunya tuh? Beton 10 diambil 1 tinggal 9, beton 10 diambil 1 tinggal 9. Tuh, Pak. Dibacain sama Ahmad, Pak. Dibacain beton 10 diambil 1 tinggal. Oh, ada di Mekah dia, Pak. Sudah ada di Mekah, saking nurutnya tuh, Pak. Begitu ada di Mekah, dia di belakang siapa? Di belakangnya Mbah Holil tadi. Ini ada Ahmad. Kata dia ada Ahmad, Mat. Iya Pak Kiai, saya cuma mau nganterin ini Pak Kiai. Kamu kesini naik pesawat apa? Naik pesawat beton 10, diambil 1, tinggal 9. Terus mau gimana lagi kamu? Sekarang mau kemana? Mau ikut sama Abah di sini? Enggak, saya mau pulang lagi. Terus naik apa kamu pulangnya? Naik beton 10, diambil 1, tinggal 9, ada lagi di Jawa, Pak. Saking nurutnya dia ke guru. Banyak riwayat yang nurut ke guru, diantaranya, Pak, nih saya cerita lagi. Dulu ada yang namanya Abu Yasanja, Pak. Abu Yasanja sama Mama Ahmad Maribaya, dia jawaranya ilmu nahu di daerah Kulon, mah nggak ada lagi lah. Satu Abu Yasanja, kedua Mama Ahmad Maribaya. Dia pesantren di Ajengan Sujai, Pak, Tasikmalaya. Mama Gudang lah disebutnya. Suatu saat si Mama Gudang ditahan sama Belanda waktu itu, Pak, 3 tahun lamanya. Cuman wasiatnya, para santri semua jangan pada pulang sebelum Mama pulang, kata Mama Sujai. Yang lainnya mah pulang semua, Pak, kecuali Abu Yasanja sama Mama Ahmad Maribaya yang kagak pulang. Pada waktu itu santri kurang lebih 800 orang pada pulang semua. Begitu pulang 3 tahun kemudian, Mama Sujai dibebaskan sama Belanda, datang ke pondok, Pak. Begitu di pondok tuh kagak ada orang. Pada kemana ini orang, pada kemana? Kan dulu saya udah ngomong, jangan pada pulang. Oh, Mama pada pulang semua, Mama. Tinggal 2 orang yang belum pulang. Satu Abu Yasanja, kedua Mama Ahmad Maribaya. Panggil, Pak. Begitu dipanggil, udah kamu pulang. Sudah dikasih pulang sama Mama Ahmad, sama Ajengan Sujai tadi, ya Haji Sujai tadi. Manfaat ilmunya, Pak. Manfaatnya luar biasa. Mama Ahmad Maribaya siapa yang nggak kenal? Abu Yasanja siapa yang nggak kenal? Alfiahnya, ya Allah, di luar kepala ngajarin alfiah ke Mama Ahmad Maribaya kayak sambil jemur padi, Pak. Sambil jemur padi dia. Tuh, Pak, manfaat ilmu karena nurut ke tabi'in, Pak. Kenurut ke tabi'in. Nah ini, dulu kita kecil-kecilan ya. Kalau kiai kagak ada, habis ngerokok nih, habis ngerokok kiainya, rame-rame, nyerang puntungnya itu rokok. Dulu, Pak, ya Allah, pingin barokah bukan barokah itu, Pak. Memang demen aja dia kagak punya rokok ya, Pak ya. Dulu itu mah dulu. Nah ini, Pak, maka cintai sama kita, Pak. Cintai para tabiin biar kita berkah hidup dunia dan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengerin omongan para tabiin. Terus ulaikal ladzina hadallahu wa ulaika humul ulul albab wa ulaika hum ulul albab. Orang semacam demikian orang yang dengar
Kalam Allah orang yang dengar, hadis Rasulullah orang yang dengar, para omongan para tabiin, mereka lah yang diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul ulul albab, mereka lah yang sesungguhnya yang punya akal sehat. Mereka yang punya akal sehat, yang nurut ke Allah. Kata di Al-Qur'an begini nurut, kata Rasul begini nurut, ke para tabiin nurut. Itulah orang-orang yang cerdas, yang punya akal sehat. Itulah yang punya akal sehat. Apa man haqqu alaihi kalimatul ajabi apa tatunki jua mang pinar. Ayat ini adalah ayat di mana kata Imam Qurtubi, karena Rasulullah SAW ya'risu ala imani qaumi wa qad sabaqat lahum minallahi syaqwa. Jadi kata Imam Qurtubi, sesungguhnya Rasulullah itu kepengen kaum-kaumnya semua masuk ke dalam surganya Allah, akan tetapi Allah sudah mencatat bahwa orang tersebut celaka, Mudah-mudahan kita tidak dicatat di lauhil mahfuz jadi orang celaka ya. Celaka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, apa anta haqqu alaihi kalimatul ajab. Apakah mungkin Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa menyelamatkan orang yang udah jelas siksaannya karena kekufuran dia? Kagak bisa, Pak. Sekalipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak bisa menyelamatkan orang kafir, Pak, tidak bisa. Enggak bisa dia. Kalau bisa ya diselamatin sama dia siapa? Abu Lahab, Pak. Pamannya. Yang dulu ketika kelahirannya Kanjeng Nabi dia paling heboh mungkin di kaum Quraisy, Pak. Sampai berani dia memerdekakan hamba sahayanya, Pak. Karena bahagia dia saudaranya lahir ke alam dunia ini. Akan tetapi karena keikat kekufuran kagak bisa. Ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Apa man haqqu alaihi kalimatul ajab? Apakah mungkin Kanjeng Nabi bisa menyelamatkan orang-orang yang hak disiksa sama Allah gara-gara kekufuran? Kagak bisa. Kalau nggak iman kagak bisa diselamatkan sama Kanjeng Nabi. Ini kalau kurang jelas lagi kata Allah Subhanahu wa taala, apang tatung kijua mang pinar. Apakah mungkin Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa menyelamatkan orang yang lagi disiksa di dalam neraka, Pak? Karena kekufuran dia kagak bisa. Yang bisa diselamatkan sama Kanjeng Nabi yang mempunyai iman. Baru dia ditimbang-timbang. Sebelum dimasukkan ke dalam surganya Allah, sebelum dimasukkan ke dalam nerakanya karena dosa. Nanya dulu ke Kanjeng Nabi. Iya Rasulullah, inilah umat engkau. Iya ya Rasul. Iya ya Allah, kata Rasul. Coba diperiksa cintanya dia ke Rasulullah. Ada cintanya. Ya Allah, sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya nggak pernah ninggal. Baca sholawatnya kagak pernah ninggal. Apalagi nikahnya kagak pernah ditinggal. Ya Allah, ada cintanya ke Rasul. Udah masukin ke dalam surga, udhulu ilal jannah biismi. Masukkan ke dalam surga atas namaku, kata Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi punya hak, Pak. Syafaatul uzma namanya. Nah ini, Pak. Maka kita selama kita ya iman kagak seberapa, ibadah kagak seberapa, cintai Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah jangan ditinggal, apalagi yang lain-lainnya. Apa ya? Biar kita ketika kita didakwa di hadapan Allah mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, begitu dipanggil Kanjeng Nabi, kenal ke orang itu. Makanya ruh kita sebelum meninggal kenalkan dulu sama Rasul, Pak, sama Nabi, biar kenal nanti kelak di alam akhirat, Pak. Nah ini, Pak. Jadi kagak bisa ditolongin ketika orang yang udah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala gara-gara kekufuran sama Kanjeng Nabi, kagak bisa. Lakin lajinat takau rabbahum
Lakin lajina takau rabbahum lahumul ghuruf min fawqiha ghurfun mabniyatun tajri min tahtihal anhar, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang takwa ke Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang akan dibikinin kamar di atas kamar, ada kamar terus menerus pada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah cerita ya, di tiap kamar kita ada 70 amparan, di tiap amparan ada 1 bidadari. Kemarin sudah cerita. Ya Allah, buat siapakah itu? Ya buat waun lah, insya Allah. Ya Allah, lupa. Mudah-mudahan buat kita semuanya Pak ya. Ya Allah. Jadi di atas kamar ada kamar. Bukan itu aja Pak, ngalir di bawah itu kamar air Pak. Tajri min tahtihal anhar. Airnya juga bukan air keruh kayak air Cisadane Pak, bukan. Macam-macam, ada 4 air yang ngalir Pak. Ada air laban, air susu, ada air homer, air homer. Ada air dingin Pak, ada air biasa Pak, ada air madu Pak. Tuh. Buat siapa ini? Buat orang-orang yang di surga Pak. Nanti mah kita minum susu bukan segelas 2 gelas, bisa mandi Pak. Bisa mandi Pak. Tuh. Nanti mah kita mabok bukan segelas 2 gelas atau sebotol rame-rame, sungai Pak. Sungai Pak. Sedangkan itu homernya surga Pak, ketika kita diminum sama kita, nikmatnya itu 3 hari 3 malam gak hilang. Layak. Makanya jangan mabok di dunia. Ya, nanti aja kita mabok rame-rame di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak air di mana? Air itu air madu Pak. Ya Allah, air madu. Kita beli madu ya ke orang Baduy itu botol mahal sekali. Nanti Pak sungai Pak. Sungai. Ya Allah. Maka kita kalau ingin semacam demikian yang kayak tadi, kita jangan hubur dunia. Tuh modalnya, jangan hubur dunia kita. Nah ini. Wa'dallahi la yukhalifu Allahul mihad. Janji Allah nggak bakalan sulaya. Janji Allah nggak bakalan hianat, nggak kayak janji kita Pak. Kita mah janji ya nanti datang jam 9, jam 12 baru datang. Ya, baru segitu janji segitu aja kita udah sulaya. Janji Allah mah nggak ada yang sulaya. Mudah-mudahan bapak-bapak bermanfaat ya Pak ya. Ngaji mah kalau dibanyakin ya banyak, kalau disedikitin ya sedikit. Kata Nabi Allah Daud alaihissalam, yang paling terindah dalam ngaji adalah tempel ajian itu di dalam hati. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah sekalian penjelasan lanjutan tafsir surat Al-Zumar. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini merupakan tambahan ilmu untuk kita semua. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala kita telah tahu bahwa tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Dalam rangka ibadah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya, yaitu Quran, contohnya Rasul, para ulama. Nah, kita bersyukur di sini kita bisa berhadapan dengan para guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, seperti biasa di akhir pengajian kami menyediakan sesi pertanyaan. Karena waktunya agak siang, cuma kami silakan 1 orang saja Pak. Kami silakan. Ya Pak Edo silakan. Ya. Apakah diri ini cukup untuk menuntun ruh kita mengenalkan pada Rasul dan Allah? Atau adakah guru yang memang khusus untuk menuntun ruh kita untuk mengenal Rasul dan Allah? Apakah Diri kita dituntut untuk ruh kita ya? Ruh kita dituntut untuk kenal sama Allah dan Rasulnya. Gitu kan beda ya? Nah, ruh kita dituntut sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah dan Rasulnya, adanya Al-Quran dan adanya hadis. Itu menuntun ruh kita ke Allah dan Rasulnya.
Begitu pula kepada tabi'innya ada kitab-kitab yang lain. Terus tadi satu lagi Pak. Ya, apakah ada guru tertentu? Maksudnya? Apakah ada guru tertentu untuk mengenalkan ruh kita itu kepada Allah dan Rasulnya? Banyak Pak. Di antaranya mau secara ilmu syariat yang ngaji kayak kita. Itu mengenalkan ruh kita sama Allah dan Rasulnya. Ada melalui ilmu hakikat. Nah ini mah harusnya ada mursyidnya lain lagi ini mah ya. Di antaranya mengenalkan ruh kita ke Allah Subhanahu wa taala lewat wirid-wirid, baca tahlil gitu ya. Nah, itu mursyid itu. Kita mah hanya sebatas ngaji syariat. Syariat aja susah kita. Apalagi apalagi ngeloncat ke hakikat. Susah. Itu mah sekali-kali doang. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu ya. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada Pak yang penasaran? Atau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, Ustaz, apakah Rasulullah SAW bersalawat pada dirinya sendiri? Terus yang kedua, gimana sih kita caranya agar tidak hubung dunia? Itu aja. Apakah Rasulullah membaca salawat ke dirinya sendiri? Rasul baca salawat kepada para nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi. Ya jangankan Kangjeng Nabi, Allah aja membaca salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Nah itu diantaranya toh ya. Yang kedua tadi apa? Gimana caranya agar kita Tidak hubud dunia, tidak cinta dunia. Gimana caranya kita tidak cinta dunia. Jangan terlalu banyak keinginan. Jangan terlalu banyak keinginan. Udah biasa aja lah keinginannya. Cukup pagi-pagi contoh, cukup pagi-pagi kopi sudah ada, rokok sudah ada. Pokoknya mah gitu aja toh hidup apa. Jangan punya keinginan waduh tulul amal namanya itu. Panjang keinginan ya Allah. Makanya dia untuk mengejar keinginan yang panjang tadi, dia usaha dunia. Kita mah usaha itu ada aturan, kita mah toh berangkat jam 7 ketika jor istirahat sholat kita mah ya. Terus kita ibadah lagi, usaha lagi, kerja lagi, asar sholat kita mah. Usaha lagi kalau sampai maghrib sholat. Punya duit apa kita digaji sama orang misalnya ya, ada hak orang lain dikeluarin, kan? Dipakai, ditanya, itu bakal ditanya kita dari mana dapat dan dikemanakan itu duit sama kan gitu kita mas. Beda dengan orang kafir, dia mah nggak ada waktunya. Dari mulai usaha johor, sampai jam 5 sholat kagak punya duit aja banyak, ke Bali dia weekendnya ngelihat maksiat dia kau karena duit setan dimakan setan. Itu mudah-mudahan manfaat gitu ya. Ya, jamaah sekalian, waktu jualah yang memisahkan kita sementara, walaupun di hari libur, saya yakin masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Oleh karenanya, pengajian ini yuk sama-sama kita tutup dengan doa Sayyidul Iftithar, dilanjut dengan doa Kafatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udhu bika. Min syarri ma sanatu. Abu'u laka. Bini'matika. Alayya. Wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Untuk kebersamaan, keindahan, kerapian, kebersihan masjid ini diharapkan kepada jamaah sekalian, kelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana. Dan jangan lupa pula kita raih pahala haji dan umrah dengan sholat 2 rakaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita menikmati jamuan bersama dulu ba'da taklim subuh. Jamuan tanpa hisab insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah.